Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Senang sekali hari ini Ibu bisa berada di ruangan ini bersama Ananda sekalian. Pada hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memulai kegiatan ini, Ibu ingat ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rai Pertiwi, biasa dipanggil Ibu Rai. Ibu lahir di Cilacap, namun besar dan tinggal di Jakarta. Jadi sepertinya Ibu hanya menumpang lahir di daerah Jawa. Ibu masih menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Indraprasta PGRI jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan satu layanan dari layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Apa sih layanan informasi itu? Layanan informasi merupakan layanan konseling yang berfokus pada penguasaan informasi tertentu yang diperlukan oleh sasaran layanan agar terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya informasi. Dan di dalam layanan informasi ada beberapa asas, diantaranya asas kegiatan, asas keterbukaan, asas kesukarelawan, dan asas kerahasiaan. Jadi di sini Ibu berharap Ananda sekalian aktif dalam pembelajaran ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi, silakan bertanya secara bergantian dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu agar tidak terjadi keributan. Ya, pada kegiatan ini Ibu awali dengan materi memanfaatkan hobi menjadi peluang usaha. Apa sih yang dimaksud dengan hobi itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Ya, iya bagaimana Ananda? Iya benar. Hobi seperti itu ya. Jadi hobi itu kegiatan casual yang biasanya dilakukan atas dasar ketertarikan yang sangat kuat dari dalam diri. Contoh hobi itu apa sih? Nah, contoh hobi itu seperti membaca, menulis, memasak, olahraga, melukis, dan berbagai macam hobi lainnya. Lalu suka ada pertanyaan nih, makan itu termasuk hobi bukan sih? Ayo, Ananda sekalian, makan itu termasuk hobi atau bukan? Aduh, ada dua nih, ada dua pendapat, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Ya, jadi makan itu bukanlah hobi, tapi itu adalah kebutuhan ya. Jadi manusia itu perlu makan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi makan adalah kebutuhan, bukan hobi. Jadi kalau ada yang bilang hobi saya makan, nah itu jelas sepertinya kurang kurang tepat ya. Lalu apa sih peluang usaha? Nah, peluang usaha itu sendiri kesempatan berupa ide bisnis potensial yang kita dapat saat ingin memulai membangun usaha. Nah, jadi hobi hobi menulis, jika Ananda sekalian ada hobi menulis, bisa jadi peluang usaha loh, dan bahkan bisa menghasilkan rupiah juga. Nah, Ibu akan menampilkan video tentang beberapa hobi yang bisa menjadi peluang usaha. Silakan disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arko Prasetyo. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 7 hobi yang bisa menghasilkan uang. Apa? Hobi bisa menghasilkan uang? Nah, ini yang keren. Sekarang, zaman now gitu ya, era milenial kayak gini, banyak banget yang berubah daripada zaman dulu.
sekarang itu pekerjaan 9 ke 5 atau 9 to 5 ya, yang pergi pagi pulang siang, itu sekarang sudah kurang diminati oleh anak-anak zaman now ya. Nah, sekarang yang lagi happening banget nih, hobi yang bisa menghasilkan uang. Apa saja sih 7 hobi yang bisa menghasilkan uang itu? Yang pertama adalah main game. Nah, ini yang sekarang sangat merajalela ya, kayak virus ya, menyebar di mana-mana. Main game bisa menghasilkan uang. Kalau di luar negeri ada PewDiePie atau apapun gitu ya cara bacanya, saya juga bingung. Yang tajir banget dari cuma main game. Kalau di Indonesia ada Reza Arab Octavian, ada Just No Limit yang tempo hari mobil sport car ya dari main game. Nah itu kan, jadi sekarang banyak yang mulai ikut-ikutan, mulai tercerahkan bahwa main game bisa menghasilkan uang. Apalagi zaman sekarang itu e-sport, game itu sudah masuk kompetisi resmi ya. Nah itu menarik banget. Jadi sekarang main game pun bisa menghasilkan uang. Kemudian yang kedua adalah jalan-jalan atau traveling. Semua orang suka traveling, semua orang suka jalan-jalan, ketemu hal baru, ketemu tempat yang baru, ketemu tempat yang keren banget, yang indah. Nah, ini bisa jadi satu kesempatan di mana kita mendokumentasikan, mereview tempat kita jalan-jalan. Banyak orang yang ingin ke sana, tapi belum bisa ke sana. Nah, ini jadi ceruk yang panas banget gitu ya, yang hot banget. Teman-teman yang suka jalan-jalan nge-review tempat tersebut dan bisa di-upload di YouTube, di blog, tapi sekarang yang paling keren YouTube ya. Dan semua orang, wow, viewersnya banyak sekali untuk traveling, untuk tempat-tempat yang ya kayak saya pengen kemana, saya pasti cari gitu ya reviewnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, apa yang dihindari, tempat-tempat yang menarik gitu ya. Dan itu bisa di-provide, bisa disediakan oleh orang-orang yang suka jalan-jalan sambil mendokumentasikan dan bisa menghasilkan uang. Keren banget kan? Kemudian yang ketiga, ini adalah koleksi. Banyak hal-hal yang mungkin menurut kita sangat tidak make sense ya, tidak masuk akal, tapi kolektor ini dia hobinya aneh-aneh. Ada yang hobi koleksi barang antik gitu ya. Ada yang hobi koleksi barang mahal. Misal nih, dia beli sepatu mahal harga 20 juta. Jawabannya, ya saya koleksi aja. Saya koleksi, tapi sepatu itu dirawat, tahun depan begitu rare, permintaan banyak, dijual bisa 30 juta, bisa 40 juta. Dan itu keren banget. Apalagi kalau kita ngomongin barang antik ya, barang antik, perangko, kemudian mungkin dia koleksi sepeda, koleksi motor, bisa jadi nilainya akan bertambah seiring dengan waktu. Yang keempat adalah fashion. Ya, biasanya mama ya, ibu-ibu ya, atau remaja putri ya, yang stylish banget, dia beli barang, kemudian dia foto, beli sesuatu yang bermerek, terus dia review, dia beli tas gitu. Dimana sekarang banyak banget toko ataupun brand yang mencari endorser itu, yang bisa mengendorse menggunakan produknya dan di-post. Nah, ini juga jadi satu tempat yang menarik gitu, satu ceruk yang menarik di mana yang hobi untuk fashion, stylist itu mengendorse dan mendapatkan uang dari hasil endorsan itu. Ini jadi sebuah kesempatan ya, baik di Instagram maupun di YouTube maupun di Facebook, di mana dengan hobi kita belanja fashion, kemudian kita bisa mendapatkan uang dari endorse karena memang banyak banget yang mau untuk mengendorse. Kemudian yang kelima, art atau kreatif. Nah, ini jadi sebuah hobi yang banyak banget dicari gitu ya. Pekerja-pekerja art, kreatif, seni gitu. Yang pertama, potret, video, gambar, musik. Dimana kita bisa berkarya, kemudian kita publish di internet, dan ketika ada orang yang suka, dia bisa membeli atau menggunakan jasa kita. Dan ini jadi hobi yang sekarang bisa sangat dihargain ya di era-era sekarang ini, dan
sangat luas, kita bisa mempromosikannya dengan luas dan kita bisa mendapatkan uang dari internet. Kemudian yang keenam adalah kuliner, baik pun masak maupun makan. Kalau masak, kita bisa jualan, buka toko, nggak perlu toko fisik, masukin aja GoFood, GrabFood gitu ya. Kita bisa jualan. Ataupun kuliner suka makan tuh nge-review tempat ya. Banyak banget sekarang ini food blogger yang terkenal ya, sampai trendingnya YouTube aja. Saya sampai heran ada food vlogger di situ yang masuk. Entah dia makan pedas, entah dia makan di mana, di negara apa ini. Di warung mana, di warung kekinian. Ini sekarang sangat-sangat happening banget di Instagram maupun di YouTube. Dan siapa sih yang nggak suka makan gitu ya? Dan ataupun kalau kita nanya ya sama ibu-ibu ya, siapa sih yang nggak suka masak? Rata-rata ya suka, meskipun ada yang nggak suka gitu ya. Tapi kan pada umumnya suka masak, dan ini bisa jadi hobi, ini bisa menjadi penghasilan. Dan yang terakhir, yang ditunggu-tunggu mungkin ya, nongkrong bisa juga menghasilkan uang. Ah, masa sih Mas Ari nongkrong? Nah, di situ sebetulnya adalah tempat kita ngobrol dan kita bisa menghasilkan uang di situ. Mungkin tidak perlu kita publish, tapi dari nongkrong kita bisa dapat insight. Misal nih, kita ada di komunitas lari gitu ya, di komunitas lari. Oh, ternyata orang lari ini butuh sepatu. Kita bisa provide mereka sepatu. Atau di komunitas motor. Ternyata di motor bisa ada suatu part yang keren gitu dan bisa kita jual di situ. Ataupun kalau fotografi, kita bisa jual aksesorisnya. Jadi dari komunitas itu, dari nongkrong itu, kita dapat insight sesuatu hal yang mungkin dibutuhkan oleh tempat kita nongkrong, komunitas kita nongkrong, kita bisa sediakan, dan di situ kita bisa mendapatkan uang. Tapi dari semua hobi itu, kita tetap harus perhatian bahwa ya banyak ya orang cuma hobi-hobi aja kok nggak sukses sih Mas, kok nggak berhasil sih Mas. Karena ada beberapa hal yang mereka miss, yang mereka tidak perhatian. Yang pertama, kita harus define the goal. Kita harus tahu tujuan kita apa. Apakah cuma hobi, ataukah kita memang benar-benar bertekad menjadikan hobi itu income kita. Karena dengan goal yang besar, goal yang jelas, kita akan kesananya tuh bakal lebih mantep gitu, lebih enak. Kemudian yang kedua, yang sering banget orang tidak bisa melakukannya adalah konsisten dan persisten, ataupun konsisten dan tekun. Jadi setelah kita saya mau ke sana, kita harus konsisten gitu. Kita harus konsisten bahwa ke sana itu kita harus ngapain. Misal kalau kita mau hobi masak misalnya, ya berarti kita harus latihan masak, kita harus suka masak. Atau kalau kita pun hobi nge-game misalnya ya. Dalam salah satu videonya, si Just No Limit bilang, saya nge-game 20 jam per hari. Game itu sekarang sudah menjadi pekerjaan buat saya. Jadi itu bukan hal yang sambil males-malesan ya. Jadi harus memang konsisten dan tekun untuk menuju goal tersebut. Kemudian yang ketiga, mau belajar. Nah ini, jadi pada awalnya saya yakin pemula ataupun kita gitu ya, untuk mencapai sesuatu pasti tidak mudah. Kenapa? Ya karena kita harus ada step-step yang harus dijalani. Dan sebuah keinginan atau untuk terus berbenah, untuk terus belajar itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi saya sering sih ketemu sama yang saya anggap mentor gitu ya. Ada salah satu mentor saya yang sering banget kita tiktokan. Dan ketika saya bilang sesuatu hal yang baru, dia mau belajar, dan saya lihat itu adalah salah satu faktor yang menentukan orang itu bisa mencapai goalnya atau enggak. Terus improve, terus mendengarkan dan mau belajar. Kemudian yang keempat adalah nikmati prosesnya gitu ya. Jadi di sini kita harus paham bahwa untuk sampai ke goal kita, ke tujuan kita menjadikan hobi sebagai income, kita harus tahu ada proses di situ, dan kita harus menikmati proses itu, mencoba menikmati proses itu, sampai ada istilah ya, enjoy the pain. Kita harus menikmati prosesnya, mau enak maupun mau tidak enak gitu ya. Dan yang terakhir adalah be yourself ya, atau find your style. Kita harus menemukan style kita dulu.
mungkin di awal ini sangat wajar kita melihat role model gitu ya, siapa sih yang berhasil, misal gamer Just No Limit yang berhasil. Oke, kita mencoba meminjam idenya gitu, tapi bukan mencuri idenya ya, meminjam idenya, kita aplikasikan ke kita. Kalau kurang cocok ya tinggal dimodifikasi sampai kita menemukan style kita sendiri. Nah, dari semua hal yang saya sebutkan sebelumnya ya, disclaimer itu bahwa memang untuk menjadikan hobi sebagai income tuh tidak instan, tidak mudah, tapi bisa. Dan untuk bisa sampai ke sana, teman-teman harus perhatikan bahwa jelas goalnya mau kemana. Kemudian yang kedua, tadi konsisten, persisten. Setelah itu, kita mau belajar, menikmati prosesnya, dan be yourself. Ada satu catatan lagi ya, bahwa kadang-kadang ada pertanyaan gitu, Mas, tapi kan aku nggak bakat gitu. Apakah aku bisa, misal ya, apakah aku bisa menulis review? Apakah aku bisa ada di depan kamera ngomong bahwa gue lagi traveling di sini, kamu bagusnya ke sini, keuntungannya ini, keunggulannya ini. Apakah bisa? Nah itu, aku kan nggak bakat Mas gitu. Misal ada yang nanya ya kayak gitu. Yang perlu digarisbawahi bahwa bakat itu bisa dilampaui dengan kerja keras. Artinya kita tetap harus belajar karena tahu ya tadi bahwa kita mau kemana, kita jelas, kita harus konsisten menuju ke sana dengan kerja keras. Orang yang mungkin awalnya kurang berbakat pun akan bisa sukses, akan bisa berhasil. Gimana? Keren kan? Semoga 7 hobi ini, ataupun mungkin ada lagi hobi yang lain ya, yang teman-teman, dan ini nih kira-kira nih bisa jadi uang nih, dan teman-teman bisa menjalaninya dan sampai ke tujuan yang teman-teman harapkan. Terima kasih. Cukup untuk video ini, jangan lupa like dan subscribe dan komentar ya kalau ada masukan ataupun pertanyaan yang pasti akan saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu keren dan tetap semangat. Baik Ananda sekalian, setelah Ananda menonton, menyimak, memahami video yang Ibu putarkan, sedikit banyaknya Ananda sudah paham ya, dan sudah mengerti begitu hobi-hobi mana saja yang menguntungkan gitu, apalagi di era zaman sekarang yang kalian sebut zaman now ya. Setelah Ibu perlihatkan video, Ibu akan melanjutkan materi yang akan Ibu sajikan melalui PowerPoint. Baik, Ananda bisa melihat ke depan. Di sini nih Ibu akan menampilkan PowerPoint dengan judul memanfaatkan hobi menjadi peluang usaha. Ya, apa yang kamu lakukan? Apa yang Ananda lakukan di waktu luang? Ya, ada yang melamun, ada yang membaca, ada yang belajar yang mengulas kembali materi yang sudah diajarkan, ada yang bermain, ada yang bernyanyi, macam-macam sekali nih kegiatannya, bagus sekali di waktu luang ya. Iya. Nah, apa sih keuntungan menjadikan hobi menjadi peluang usaha? Nah, hobi apabila digeluti dengan tekun dan konsisten berpotensi besar mengumpulkan pundi-pundi rupiah dalam sekejap. Pasalnya, berbisnis dengan hobi yang kita minati, maka akan dijalani dengan kecintaan yang pada akhirnya akan bisa bertahan, bahkan bisa berkembang lebih besar. Pasalnya, berbisnis bermula dari hobi yang kita minati, menghadirkan energi sukses sehingga menghasilkan daya dorong yang luar biasa. Ya, kalau anak-anak mengerjakan sesuatu yang Ananda minati, yang Ananda sukai, pasti seperti waktu sangat cepat berlalu karena sangat mengasihkan, tidak membosankan melakukan hal yang Ananda suka. Benar? Ya, langsung itu ya. Benar-benar seperti itu. Iya, baik. Lalu kembali lagi ke materi. Kok masih sekolah tapi buka usaha? Kenapa tidak, bukan? Nah, yang akan Ibu jelaskan di sini, kenapa sih kalian ini kan masih sekolah, kenapa Ibu
Ananda sekalian kan masih sekolah, kenapa ibu memberikan materi seperti ini? Nah, ibu akan menceritakan sebuah kisah, latar cerita di sebuah sekolah menengah pertama. Di dalam satu kelas ini ada anak perempuan bernama Ayu yang sangat suka menggambar dan suka menghabiskan waktu luang di sekolahnya dengan menggambar. Saat pelajaran kesenian, diberikan tugas menggambar oleh guru kesenian. Dan saat pengumpulan tugas, nah Pak Guru ini takjub dengan hasil gambar dari siswa yang bernama Ayu ini. Lalu guru tersebut bertanya apakah Ayu bersedia mengikuti perlombaan menggambar yang diadakan antar sekolah menengah pertama. Dan Ayu menyanggupi hal tersebut. Setelah mengikuti perlombaan, ternyata Ayu ini memperoleh juara pertama. Dan di kemudian hari, setelah mengikuti perlombaan sebelumnya dan menang, si Ananda Ayu ini mengikuti perlombaan-perlombaan lain yang bahkan berhadiahkan uang tunai. Nah, dan setelah itu si Ananda Ayu ini semakin menekuni hobi menggambarnya dan mencoba melukis dan bahkan mencoba melukis. Terkadang Ayu juga mendapatkan tawaran untuk menggambar seseorang untuk dijadikan hadiah. Nah, secara nggak langsung Ayu ini mendapatkan uang tambahan untuk jajan, bahkan Ayu ini memberikan sebagian uang yang dihasilkan untuk orang tuanya. Nah, itu seperti iseng-iseng tapi berhadiah ya. Nah, makanya ibu memberikan materi ini. Siapa tahu Ananda ingin memanfaatkan hobi itu, hobi Ananda untuk mengembangkan hobi Ananda menjadi lebih bermanfaat gitu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa hobi dan peluang usaha nih. Yang pertama itu bisa dari hobi menonton. Nah, berawal dari hobi menonton ini bisa jadi peluang bisnis loh. Ketertarikan akan film-film yang sedang tayang dan populer mendorong para pencinta sineas untuk memborong film-film dalam bentuk DVD yang asli. Beberapa judul-judul film yang digemarinya. Daripada numpuk di rak-rak lemari, koleksi DVD film bisa dipasarkan kembali di toko-toko online. Berjualan DVD bekas yang sudah kita tonton cukup menjanjikan, asal jangan yang bajakan. Jadi DVD bajakan banyak dijual di lapak-lapak pedagang kaki lima. Nah, pertimbangan lain, DVD asli biasanya bagi banyak orang untuk membeli berkaitan dengan kepuasan batin. Misal sebagai seorang kolektor film. Nah, dari menonton film ini selain dijual kembali, DVD-nya ini juga bisa kalian rental gitu. Jadi tetap milik kalian, tapi bisa menghasilkan sedikit penghasilan dari menyewa DVD tersebut gitu. Lalu yang kedua itu ada hobi menulis. Nah, menulis di media massa dan menerbitkan buku bisa dilakukan bagi yang terbiasa dengan hobi menulis. Jika dimuat di media massa seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, maka akan memperoleh fee atau bayaran. Sedangkan jika menulis buku yang diterbitkan oleh penerbit, maka akan memperoleh royalti per 6 bulannya atau bisa juga dengan sistem jual naskah. Nah, bedanya sama fee, kalau fee tidak full, tidak terlalu banyak karena ada potongan dan lain sebagainya. Nah, kalau royalti juga memang ada potongan, tapi jauh lebih besar daripada fee gitu. Karena kita membuat buku dan buku itu kita full kita yang membuat. Kalau
untuk diterbitkan di majalah kan hanya per lembar begitu. Kalau buku kan ada berlembar-lembar dan itu jauh lebih banyak royaltinya untuk pemasukannya jauh lebih banyak royalti daripada fee begitu. Lalu ada desain grafis. Bagi penghobi desain grafis, tentu memiliki jiwa seni yang selalu ingin terus berkreasi. Bisnis desain grafis ini kian berkembang luas akhir-akhir ini. Lihat saja beberapa kaos-kaos dalam negeri yang didesain dengan mengusung kearifan lokal, ikon kartun, terus tokoh-tokoh tertentu yang diinginkan. Bahkan ada jasa cetak undangan, spanduk, backdrop juga jadi peluang usaha yang menjanjikan untuk desain grafis ini. Lalu selanjutnya ada fotografi. Hobi fotografi saat ini bisa dibilang pesat dan menjanjikan. Tak harus memanfaatkan kamera DSLR yang harganya mahal. Bahkan kita bisa memanfaatkan smartphone dengan kamera yang beresolusi tinggi. Walaupun hasilnya tak sebagus dari kamera DSLR yang memang benar-benar khusus untuk kegiatan fotografi, pun demikian cukup lumayan untuk sekedar mengabadikan objek foto-foto yang bagus dan menarik. Jasa fotografi seperti prewedding, acara keluarga, kegiatan perusahaan, organisasi kemanusiaan, pembuatan buku kenangan bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bahkan dengan menjual hasil objek foto kita melalui website khusus foto yang disediakan secara gratis. Nah, lalu ada hobi kuliner dan memasak. Usaha catering atau rumah makan merupakan peluang bagi Ananda yang punya hobi kuliner dan memasak. Contohnya kisah sukses dapur coklat merupakan bukti bisnis yang dimulai karena pemiliknya hobi memasak. Nah, karena Anda sekalian masih bersekolah, nah itu biasanya bisa sedikit kecil-kecil membantu ibu, minta tolong sama ibu untuk bikin sandwich dan dipasarkan saat Ananda istirahat ke teman-teman gitu. Lalu ada handcraft atau kerajinan tangan. Nah, bagi yang kreatif dan senang dengan produk kerajinan tangan buatannya sendiri, maka ini menjadi sebuah peluang besar bagi Ananda yang suka merajut, membuat monceng dari kain flanel, membuat boneka dari kain bekas, membuat miniatur pesawat, mobil, motor, atau bahkan kereta api. Nah, ini bisa menjadi alternatif. Ada juga yang dari mute-mute itu yang sekarang itu bisa jadi buat yang penyangga untuk masker sekarang, atau bahkan ada yang mute-mute untuk gelang. Nah, itu kan banyak tuh di pasaran sepertinya. Lalu ada hobi hewan peliharaan. Bagi yang hobi memelihara hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, marmut, burung, ayam jago, burung ocehan dan lain sebagainya dapat berpotensi untuk menjadi ladang bisnis yang menggiurkan loh. Kita ambil contoh misalnya burung. Beberapa bisnis yang dijalankan dari hobi memelihara burung, misalnya menjual khusus pakan ternak burung, sangkar burung, hingga jual burung itu sendiri. Lalu ada bermusik. Nah, anak muda yang hobi bermain musik biasanya suka membentuk grup band. Ini merupakan peluang untuk mengirimkan karyanya atau demo musik ke perusahaan rekaman, atau untuk awal-awal bisa mencoba jalur indie label. Jika peruntungan berpihak, maka gerbang kesuksesan ada di pelupuk mata. Namun, bagaimana jika hanya hobi mendengar musik saja? Tentu ini juga menjadi peluang yang sama jika Anda mau mengeksplor bisnis yang berkaitan dengan hobi musik ini. Ada loh seseorang yang saking senangnya dengan musik, ia membuka distro baju yang berkaitan dengan nama-nama pemusik baik di dunia maupun di Indonesia itu sendiri.
pun bisa dengan membuka souvenir, stiker, membuat souvenir, stiker dan lain sebagainya. Nah, yang ibu tahu sekarang kan lagi zaman K-pop gitu ya. Nah, kebetulan ibu juga penggemar K-pop dan ibu suka membeli merchandise seperti itu dari Instagram, dari akun Instagram, dari all shop Instagram. Nah, ternyata ibu baru tahu yang penjual ini masih duduk di bangku SMA gitu. Jadi mereka hanya kecil-kecilan seperti menjual foto opa-opa gitu, jual foto opa-opa dari yang tadinya tidak asli, yang unofficial, lalu dia kumpulkan uang hasil penjualannya dan hasil dari tabungan dia sendiri, lalu dia lama-kelamaan bisa membeli barang official yang jauh lebih menguntungkan untuk dijual. Nah, yang ibu tahu seperti itu. Lalu ada hobi melukis dan menggambar. Tidak diragukan lagi, ada banyak segmen bisnis bagi Ananda yang suka melukis dan menggambar. Teman ibu sendiri ada yang memiliki skill dalam melukis. Hasil karyanya juga sering diikut sertakan dalam perlombaan. Tidak ketinggalan pula bagi Ananda yang suka menggambar, desain-desain untuk kaos, market rumah, taman, dan lain sebagainya. Ya, lalu ada hobi ngeblog nih, yang suka nulis tuh di website. Nah, bersyukurlah jika Ananda punya hobi ngeblog. Ngeblogging memiliki peluang besar untuk bisa mengumpulkan rupiah. Hobi ngeblog pada dasarnya berakar pada kecintaan akan menulis. Blogger yang selalu menulis setiap informasi atau pengetahuan lewat blognya, maka ini akan berpotensi menjaring pengunjung dari orang yang ada dari berbagai belahan dunia gitu. Jadi kan kita suka ada mau pergi mana nih, mau pergi ke suatu tempat, kita kan pasti cari di internet. Nah, internet itu biasanya akan menampilkan blog-blog dari penulis yang memang sudah pernah datang ke tempat itu dan dia mereview tempat itu, suasananya, terus keindahan alamnya dan sebagainya gitu. Lalu ada hobi elektronik. Jangan dikira hobi di bidang elektronik tidak bisa dibisniskan. Dengan membuka jasa servis untuk berbagai macam produk elektronik seperti televisi, monitor VCD atau DVD player, radio, dan lain sebagainya, merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Karena ibu punya tetangga yang sekarang sudah besar, tapi sebelumnya dia masih sekolah SMK kebetulan, dan dia tuh bisa servis handphone. Nah, itu dia mendalami itu sampai sekarang dia buka bengkel, tempat servis gitu, tempat servis sendiri. Lalu ada komputer. Hobi di bidang komputer bisa dibagi dua. Yang pertama dari sisi software hardware-nya, dan sisi yang keduanya ada yang software-nya. Dari sisi hardware-nya, misalnya dia sering merakit PC atau komputer. Sedangkan dari sisi software, misalnya dengan memperdalam salah satu software hingga menguasai. Jika menciptakan software atau aplikasi sendiri, maka nanti bisa dihubungkan dengan hobi programmer atau programming. Sedangkan dengan memperdalam software untuk desain grafis, maka bisa dihubungkan dengan hobi desain grafis yang sebelumnya dijelaskan. Lalu ada clipping. Ananda sekalian pernah datang nggak ke toko buku shopping yang dekat dengan Malioboro, Jogja? Oh, ada yang pernah, ada yang tidak, tapi tidak pernah mendengar yang ada clipping ya. Iya ya. Di sana, di salah satu toko buku di daerah Malioboro, Yogyakarta, ada banyak yang menjual clipping.
Ini artinya bagi yang suka hobi mengclipping, ada dua keuntungan sekaligus. Pertama, membantu orang yang sedang mencari informasi yang dibutuhkan, dan kedua, bisa mendapatkan jasa penjualan dari clipping yang kita buat sendiri. Lalu ada hobi rekam video. Nah, kalian pasti suka banget nih anak-anak untuk rekam video. Ya, hal termudah bagi seseorang yang hobi merekam apa saja yang ditemui di jalan, misalnya merekam orang memancing, merekam burung, merekam pemandangan alam, dan sebagainya, maka peluang untuk bisa menghasilkan uang dari hobi ini adalah dengan mengunggahnya di YouTube, yang kemudian bisa didaftarkan pada program YouTube Partner Program. Peluang bisnis lainnya jika punya hobi merekam video adalah dengan membuka jasa layanan rekam video, misalnya di acara hajatan pernikahan, wisuda, dan acara-acara penting lainnya. Nah, yang menyambung dengan rekam video ini juga, yang berhubungan juga dengan sosial media, kalian tahu kan yang ada Instagram selebgram, selebriti Instagram. Nah, itu banyak yang masih sekolah. Nah, kalau kalian yang memang pede gitu, pede dan percaya diri, kalian mau mencoba, kalian boleh tuh mencoba bergaya di depan kamera lalu diposting gitu. Nah, lalu sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, banyak sekali pertanyaannya. Iya, bagus. Ibu senang sekali kalau kalian aktif. Iya, baik-baik. Iya. Ya, jadi anak-anak ya. Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi atau mengoreksi atau menambahkan, silakan. Ya, anak ingat ya, Ananda sekalian ingat ya, untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu, baru menyampaikan pendapatnya atau bertanya. Ya, baik. Ibu rasa sudah cukup, atau ada yang ingin bertanya kembali? Ya, sudah cukup ya. Jika sudah cukup, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu 6 cara membuat hobi jadi usaha yang menguntungkan. Yang pertama, kalian harus cari tahu hobi Ananda dulu. Poin pertama ini mungkin terdengar cukup aneh, tetapi tetap berguna. Lakukanlah beberapa survei kecil-kecilan khusus untuk Ananda yang masih bingung dengan hobinya sendiri. Carilah apa hobi yang sebenarnya Ananda sukai, bisa membuat Ananda merasa nyaman dan menyenangkan, atau kegiatan apa yang membuat Ananda rela membayar demi melakukan hal tersebut. Setelah Ananda bisa menjawab pertanyaan tersebut, pastikan hobi yang Ananda sukai tersebut berpotensi mendatangkan pemasukan atau pundi-pundi rupiah bagi Ananda. Nah, setelah dari cara pertama, lanjut ke cara yang kedua dengan menentukan hobi yang paling menjual dan Ananda sukai. Kan kita tuh suka bingung ya, banyak sekali hobi yang kita sukai. Nah, dari hobi-hobi yang kita sukai, kita harus menentukan hobi yang paling menjual dan paling Ananda sukai. Setelah menemukan hobi yang Ananda sukai, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan hobi mana yang paling memiliki potensi untuk dijual. Pilihlah hobi-hobi yang juga banyak diminati oleh orang banyak, karena semakin banyak orang yang menyukai hobi tersebut, maka semakin besar pula peluang besar yang bisa Ananda bidik untuk mendatangkan tambahan penghasilan. Sebagai contoh, misalnya Ananda memiliki hobi belajar bahasa asing.
Berarti Ananda dapat mencoba peruntungan sebagai penerjemah atau bahkan tour guide gitu. Lalu ada mengajarkan hobi yang Ananda suka. Cara ini mungkin menjadi salah satu cara paling mudah yang bisa Ananda lakukan untuk menghasilkan keuntungan dari hobi Ananda sendiri. Misalnya, ketika Ananda memiliki hobi seperti bermain musik, melukis, ataupun kegiatan lainnya yang berupa keterampilan dan keahlian, Ananda bisa membuat sebuah tempat kursus atau pelatihan dari hobi yang Ananda sukai tersebut. Jika Ananda belum terlalu berani untuk membuka kelas umum, Ananda bisa membuat kelas kursus untuk anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau teman-teman Ananda sekalian saja gitu, teman sekitar gitu, atau tetangga begitu. Lalu ada yang keempat, itu membuat sebuah rencana. Dalam mengubah hobi menjadi salah satu mesin pencetak uang, Ananda berarti harus menyusun sebuah perencanaan untuk keberhasilannya. Rencana ini jelas harus dirancang sejak dini, dan mulailah dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Mengutip halaman entrepreneur.com, seorang guru gitar yang sukses bernama Tom Hess yang menyarankan untuk memulai menuangkan hobi Ananda melalui kerja paruh waktu dan kemudian secara bertahap beralih ke pekerjaan penuh waktu, karena itulah yang beliau lakukan gitu. Kata beliau, istilah waktu yang tersedia di malam hari dan akhir pekan bersama siswa, dan tabunglah uang yang Ananda hasilkan tanpa menghabiskan satu sen sekalipun. Nah, untuk Ananda sekalian bisa mulai dari mengajarkan teman sebangku Ananda, teman sekitar Ananda, sahabat Ananda, atau tetangga-tetangga Ananda terlebih dahulu gitu. Jadi mulailah dari yang kecil. Lalu yang kelima, mengenali dengan baik target pasar Ananda. Setelah menentukan hobi Ananda agar dapat menghasilkan keuntungan, langkah selanjutnya adalah untuk mengenali dengan baik target pasar yang ingin Ananda dapatkan. Setelah memilih hobi yang paling berpotensi, tentunya Ananda sudah memahami betul apa yang konsumen sukai dan yang tidak disukai. Lalu memanfaatkan pengetahuan Ananda tersebut untuk membantu Ananda menentukan target pasar Ananda. Misalnya, sebagai contoh, Ananda memiliki hobi pada bidang fashion. Berarti Ananda harus memahami lebih banyak mengenai perkembangan pasar fashion di sekitar Ananda. Mulai dari tren apa yang sedang berkembang, mana gaya fashion yang sedang dicari oleh para penggemar fashion, siapakah target pelanggan Ananda, aksesoris fashion mana yang sudah tidak diminati, lalu yang mana masih diminati, dan lain-lainnya. Lalu jika Ananda sudah menentukan target pasar dengan tepat, tentunya data yang sudah Ananda kerjakan tersebut dapat menjadi pertimbangan Ananda mengembangkan bisnis Ananda selanjutnya. Pastikan pula Ananda tidak melewatkan dukungan teknis lainnya seperti teknik pemasaran, teknik lain yang perlu Ananda kuasai. Lalu yang keenam dan terakhir adalah menemukan jaringan. Di zaman yang sudah modern ini, tentunya kehadiran internet memang sudah memudahkan kegiatan bisnis dari celah manapun. Namun bukan berarti bisnis yang terjadi dari mulut ke mulut dan jaringan sudah tidak berlaku sama sekali. Meskipun terdengar kuno, tetapi cara ini merupakan salah satu alternatif yang cukup ampuh untuk memasarkan produk pertama dari hobi Ananda. Temukan klub, konferensi, dan kelompok profesional khusus lainnya yang dapat membantu Ananda dalam dunia pemasaran. Ananda bisa belajar banyak tentang pengalaman dan mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan para pengusaha yang sudah berhasil sebelumnya melalui sebuah jaringan kelompok bisnis. Sangat menguntungkan, bukan?
Iya, baik. Ananda juga bisa perlahan-lahan memulai untuk membangun sebuah komunitas atau jaringan dengan cara mempromosikan diri Ananda pada komunitas yang berhubungan dengan hobi Ananda. Misalnya, jika Ananda memiliki hobi yang melakukan modifikasi motor, maka masuklah ke dalam sebuah komunitas pencinta modifikasi. Pelajarilah hal-hal yang Ananda dapatkan di komunitas tersebut dan bangunlah komunitas serupa milik Ananda sendiri. Selain dapat membantu Ananda menjaring pelanggan, komunitas atau jaringan ini juga memiliki peran untuk memperluas jaringan dan jangkauan Ananda. Ya, baik. Dari materi yang Ibu berikan, apakah ada pertanyaan atau ada masukan, ada yang mau menanggapi? Ya, baik. Ya, terima kasih. Sangat aktif. Ya. Ya, baik Ananda sekalian, jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, tidak ada yang ingin bertanya kembali, maka Ananda sekalian hari ini Ibu rasa cukup ya melakukan kegiatan pelayanan informasi ini. Pada hari ini materi sudah dijelaskan, sudah Ibu jelaskan semuanya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, lalu semoga Ananda bisa mendapatkan hobi yang sekiranya bisa membantu Ananda untuk mengisi waktu luang lebih bermanfaat gitu ya, lebih mengisi waktu luang dengan produktif ya. Ada sebuah kutipan, yaitu jangan buang waktu, tenaga dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Berfokuslah pada hal yang menjadikan dirimu bernilai. Baik Ananda sekalian, cukup sampai di sini materi yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.